Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'allimina. Al-faslul awal, qawaidu fi asma'illahi ta'ala. Al-qaidatul ula, asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Ay bil lughati fil balighatun fil hasani ghayatihi fil husni ghayatihi. Qala Allah ta'ala walillahil asmaul husna, suratul A'raf di ayat 180. Wa dzalika li'annaha mutadamminatun li sifati kamilatin la naqsu fiha biwajhin minal wujuhi la ihtimalan wala taqdiran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kajian kedua kitab Al-Qawaid Al-Muthla berkaitan dengan asma'illah wa sifatillah wa asma'illahil husna. Qala al-musannif rahimahullah al-qaidah al-ula. Di sini akan dimulai kaidah pertama, yaitu maksudnya di sini fasal al-awwal qawaid fi asma'illah ta'ala. Fasal pertama berkaitan dengan qawaid-qawaid, kaidah-kaidah dalam permasalahan nama-nama Allah. Nanti akan ada fasal kedua setelah sekian qawaid. Ada fasal kedua itu kaidah-kaidah dalam sifat-sifat Allah. Jadi kita akan mempelajari tentang kaidah-kaidah yang mana dengan kaidah itu insyaallah akan tertolong kita dalam memahami asma dan sifat Allah Ta'ala dengan pemahaman yang sahih, dengan insyaallah pemahaman yang sesuai dengan pemahaman Nabi SAW dan kaum salaf, tidak sesuai dengan pemahaman kalam, yaitu pemahaman ahlul mutakallim atau mutakallimin. Al-qaidah al-ula, kaidah pertama. Ya, kaidah pertama kalimatnya singkat, asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Itu. Asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah semuanya husna. Semuanya adalah yang terbaik. Kulluha artinya semuanya. Ha di sini kembali ke nama-nama Allah, asma. Jadi dia muannas karena jama' taksir. Kemudian khabarnya adalah husna. Husna itu adalah berwazan dari sarafnya fu'la. Fu'la. Husna itu adalah bentuk muannats dari kata ahsan. Ahsan itu untuk muzakkar. Kayak misalnya Kang Danu rajulun atau Kang Danu ahsanur rajul, yaitu sebaik-baik laki-laki misalnya. Adapun kalau perempuan pakainya husna bukan ahsan. Iya. Dan juga kemudian ada dalilnya bahwasanya nama-nama Allah itu adalah yang terbaik. Maksudnya di sini ai balighatun fil husni ghayatihi, yaitu paling ya di sini paling ya puncaknya.
balighah, paling dalam kebaikan. Ghayahnya artinya puncaknya. Ghayah itu tujuan atau puncak. Qala Allah Ta'ala walillahil asmaul husna. Dan dikatakan di sini walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Walillah, dan milik Allah lah al-asmaul husna, nama-nama yang terindah, yang terbaik. Ya, kalau misalnya kita memang mau mentadabburi makna-makna nama Allah, bahwasanya semuanya itu adalah nama-nama yang terbaik, tiada kecacatan dan kekurangan padanya. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan bertawassul dengan nama-nama tersebut. Ya, kita sering-sering bertawassul dengan nama-nama Allah Ta'ala. Maka itu akan memperkuat doa kita insyaallah Ta'ala. Wa dzalika li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilah. Wa dzalika, dan itu dzalika di sini yaitu kembali ke kaidah asmaullah Ta'ala kulluha husna. Kenapa nama-nama Allah itu semuanya adalah yang terindah, yang terbaik? Kenapa? Dzalika li'annal asma'a, ya. Karena nama-nama Allah di sini adalah kembali ke asma. Karena karena nama-nama Allah mutadamminah. Mutadamminah artinya apa artinya mutadammin? Tadammana yatadammanu, mencakup atau mengandung. Karena nama-nama Allah mengandung, ya. Makanya kita punya domain dari kata apa? Jamin. Ada domain, ada jamin, dua-duanya semua dari kata domin. Domin itu artinya menjamin, itu mengandung. Ya, ada pemaknaan yang sama dengan kata itu. Karena asma Allah mutadamminatun, mengandung li sifatin kamilah. Mengandung apa? Sifat-sifat yang sempurna. Itu alasan mengapa nama-nama Allah itu yang terbaik, karena setiap nama Allah, ingat, setiap nama Allah itu mengandung makna sifat, ya. Dan sifat-sifat tersebut tersifati untuk Allah sifat yang sempurna. Misal, kalau misalnya kita menyebut di antara nama Allah Alim, Maha mengetahui. Apa sifatnya? Sifat mengetahui. Nah, sifat mengetahuinya Allah itu adalah sifat yang sempurna. Berarti pengetahuan Allah itu sempurna untuk jumlatan wa tafsila, yaitu global dan rincinya pengetahuan Allah, dan itu sempurna. Baik berkaitan dengan lampau, sekarang maupun depannya, itu semua di bawah keilmuan Allah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaannya. Baik. Jadi nama-nama Allah disebut husna. Kenapa? Karena nama-nama Allah mencakup sifat-sifat yang sempurna. La naqsa fiha, tiada kecacat, kekurangan. Naqs. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal. Tiada naqs, kekurangan di dalamnya. Ada kitabnya? Itu yang ini belum ada. Tak. Beda sedikit cetakannya, tapi sama aja, enggak masalah insyaallah. Baik, tadi kembali kita ulang. Dzalika li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilah. Kenapa kaidah ini ada asmaullah ta'ala kulluha husna? Li'annaha, karena nama-nama Allah mutadamminah, mengandung sifat-sifat yang sempurna. La naqsa fiha, tiada kekurangan dalam sifat-sifat tersebut. Tadi alim, ya. Alim, maha mengetahui. Berarti sifatnya sifat mengetahui. Sempurna enggak sifat mengetahuinya? Sempurna. Berarti kalau misalnya bilang sempurna, la naqsa fiha, tiada kekurangan dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Nah, dalam mengimani sempurnanya pengetahuan Allah, itu ibrahnya banyak. Misalnya kita dizalimi oleh orang, namun tak satu pun orang lain yang tahu kezaliman itu. Tapi kita yakini Allah Maha sempurna dalam pengetahuannya, ya kan? Berarti keyakinan kita terhadap satu asma Allah saja itu sudah banyak memberikan ketenangan insyaallah.
Itu baru satu, belum nama-nama lainnya. Makanya semakin seseorang itu mengilmui tentang asma dan sifat Allah dengan benar sesuai dengan pemahaman salaf, itu insyaallah semakin tenang dia hidup insyaallah taala. Ya, itu baru satu asma ya. Ya, belum yang tadi nanti Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Malik dan Ar-Razzaq. Masih banyak. Kemudian la naqsa fiha. Dalam sifat-sifat Allah tiada kekurangan. Biwajhin minal wujuh. Biwajhin minal wujuh. At any side gitu loh. Biwajhin dengan satu sisi dari sisi-sisi. Maksudnya at all. Dari semua sisi. At any sides. Atau bahasa Inggrisnya itu at all gitu. Jadi sama sekali tidak ada kekurangan. Ya, completely nggak ada kekurangan. Ya. Nah, di sini la ihtimalan wala taqdiran. La ihtimalan wala taqdiran. Kalimat la ihtimalan, tiada ihtimal ya, dan tiada takdir. Nah, ini perlu difahami perlu penjelasan. Kalau misalnya kita kayak ini qawaid muthla itu baru ada satu terjemahan deh di Media Hidayah saja. Selainnya Anda belum tahu ada terjemahannya. Kalau di sini nggak ada terjemahannya nih. Lihat kalimat wa dzalika li annaha mutadamminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha biwajhin min alwujuhi la ihtiman wala taqdiran. Jawab terjemahannya, demikian itu karena nama-nama Allah mengandung sifat sempurna yang tidak ada sedikit pun kekurangan dari semua segi. Sudah selesai. Contohnya Al-Hayyu ya. Berarti la ihtimalan wala taqdiran tidak ada terjemahannya. Kenapa? Karena enggak bisa diterjemahin. Susah diterjemahin, harus dijabarkan penjelasan dengan tafsiran. Ya, la ihtimalan wala taqdiran. Jadi perlu ada penjelasan apa yang dimaksud dengan la ihtimalan wala taqdiran. Nah, di sini nih, la ihtimalan, apa arti ihtimal dan apa arti takdir? Kalau misalnya dalam bab fiqih atau bab tafsir ada ihtimal terhadap tafsir ini. Ihtimal itu artinya posibilitas, kemungkinan penakwilan. Ya. Kalau takdir itu ya sudah pasti ada penakwilan, namun mentakdirkan, menyebut. Kalau misalnya antum pernah belajar nahwu, itu ada yang namanya takdir. Bukan takdir ketentuan Allah, tapi ini nahwu yaitu muqaddar. Sesuatu yang asli enggak ada, enggak nampak, namun kita perkirakan seperti ini adanya gitu loh. Nah, ini perlu bayan lagi, perlu penjelasan ya. Tapi agak berat ini menjelaskannya karena memang pembahasan la ihtimalan wala taqdiran, tapi insyaallah sini dikatakan oleh para ulama untuk menjelaskan ihtimal dan takdir di sini. Ihtimal bisa dimaksudkan adalah ihtimal lafzi. Bisa dimaksudkan dengannya adalah ihtimal lafzi. Adapun kalau takdir dimaksudkan darinya adalah takdir zihni. Takdir zihni. Oke, dah itu dulu. Nah, kita pahami dulu lafal ya, sebelum ke ihtimal dan takdir. Lafal itu ada 4 macam ya. Nama atau sifat itu ada 4 macam. Ini terlepas dari nanti akan ke asma Allah atau ke sifat Allah, tapi dalam konteks bahasa dan tradisi lafal itu ada 4 macam. Yang pertama, lafal yang menunjukkan makna kurang, tidak ada kesempurnaan padanya. Contohnya apa? Sifat, ya, karakter, ya, kata yang
tidak menunjukkan tidak ada kesempurnaan, tapi pasti itu kurang. Apa contohnya? Lemah, ajiz, sahih. Ada lagi lemah, nggak ada. Lemah itu nggak menunjukkan kesempurnaan sama sekali. Kurang itu sifat yang kurang, ya kan? Apalagi selain itu? Ayo, apalagi? Zalim, ya benar. Kurang, nggak ada kesempurnaan dalam kezaliman. Kemudian apa lagi? Ya silakan, apa lagi? Ayo jangan bengong liatin anak, antum pikirin, apa lagi? Fadhal. Jahil kurang nggak? Kurang, baik. Nah, ya. Contoh lain, fakir. Fakir berarti artinya butuh. Butuh menunjukkan kekurangan, ya enggak? Enggak ada yang sempurna namun butuh, enggak. Makanya Allah enggak butuh kita. Dan enggak butuh amal kita. Maka kata Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, tidak menginginkan mereka memberikan makan. Kenapa? Karena enggak fakir Allah. Enggak butuh Allah dengan makanan, enggak dari rezeki, enggak. Ya. Baik, itu semua nama-nama tadi atau karakter-karakter tadi boleh enggak Allah dinamakan dengan karakter tersebut? Nah, boleh enggak? Enggak bolehnya sementara atau kadang-kadang boleh? Itu dua-duanya enggak ada pilihan. Bolehnya sementara atau kadang-kadang enggak boleh. Berarti ya pilihannya cuma itu. Boleh enggak boleh selamanya atau kadang-kadang boleh? Selamanya enggak boleh. Enggak ada Allah Ta'ala naudzubillah dengan kalam Allah disifati jahil. Naudzubillah Allah disifati zalim. Allah menafikan itu semua. Dan itu sifat yang kurang, serba kurang selamanya di semua sisi itu selalu kurang. Ya, jahil itu di sisi apapun. Ya, tadi biwajhi minal wujuh selalu itu kurang jahil itu. Fakir juga zalim, ya kan? Enggak ada yang bisa dilegalisir zalim itu berarti menunjukkan kesempurnaan, enggak. Fakir menunjukkan kesempurnaan, enggak. Oke. Itu satu macam, satu model dari lafal. Yaitu yang apa? Yang mengandung makna selalu kurang dan tidak pernah akan disifati dengan kesempurnaan dengan nama itu. Baik, kemudian ada juga lafal yang menunjukkan kekurangan di satu sisi atau di satu momentum atau di satu konteks, tapi menunjukkan kesempurnaan di konteks lainnya. Nah, kira-kira apa itu? Ada satu karakter atau ada karakter atau nama atau sifat menunjukkan di konteks tertentu dia adalah kekurangan, ketidakbaikan, di konteks lain dia adalah kesempurnaan, kebaikan. Apa? Hah? Coba di surat Al-Baqarah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Istihza. Apa arti istihza? Mengolok-olok. Baik. Kadang mengolok-olok itu terpuji enggak? Kadang-kadang terpuji enggak? Mengolok-olok orang yang berhak diolok-olok terpuji enggak? Kalau dari ayat itu sih terpuji. Terpuji. Jadi kan orang-orang munafik itu kan konteksnya orang-orang munafik kan? Orang-orang munafik itu mereka beristihza terhadap Allah dan agama Allah Ta'ala. Nah, dan kemudian Allah Ta'ala mengabarkan langsung dengan mubtada dan khobar ya. Allahu yastahzi'u bihim. Kalau pakai uslub mubtada khobar itu kan berarti mentakik benar-benar Allah lah. Yastahzi'u bihim khobarnya. Yastahzi'u bihim yaitu mengolok-olok mereka. So, di sini berarti Allah Ta'ala mensifati dengan sifat fi'liyah. Perbuatannya Allah yaitu ini kabar dari Allah langsung. Allah perbuatannya diantaranya adalah mengolok-olok mereka, yaitu orang-orang munafikin. Kita imani nggak Allah Ta'ala mengolok orang munafikin? Kita imani kan? Di kongkak kita ini kufur dong jadi kan? Taib. Itu sifat untuk fi'liyah. Namun sifat fi'liyah ini dia
sifat yang tidak selamanya, yaitu tergantung dari konteks. Konteksnya apa? Untuk orang-orang munafik saja. Ya enggak? Untuk orang-orang munafik saja. Berarti di satu sisi istiza itu buruk, kekurangan, ya kan? Suatu karakter kurang, ya. Tapi di satu sisi lainnya, kalau ditempatkan di makom dan konteks yang pas, itu menunjukkan kesempurnaan. Faham di sini, Mas Arif? Alhamdulillah, paham itu? Alhamdulillah. Taib. Itu udah tadi. Tetapi ini golongan atau jenis kedua dari lafal atau karakter. Apakah karakter atau lafal model kedua ini boleh menjadi nama Allah? Nah, itu pertanyaan lagi. Beda antara nama dan sifat loh. Jangan samain. Tapi semua nama pasti mengandung sifat. Namun tidak semua sifat bisa menjadi makna, bisa menjadi nama. Oke. Nah, sifat yang kondisional istizanya Allah terhadap orang munafikin ini atau orang kafir, apakah sifat tersebut bisa kita jadikan sebagai nama, menjadi mustahzi misalnya? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, nggak boleh. Baik. Itu yang sahih, nggak boleh. Jadi kita nggak bisa asal mencomot. Ketika ada sifat Allah, sifat perbuatan Allah, kemudian kita jadikan dari perbuatan itu jadi isim fa'il misalnya. Oh, ini nama Allah berarti mustahzi. Kita kemudian bilang dalam doa kita, ya mustahzi, nggak boleh, nggak boleh. Itu nama yang nggak ditetapkan, nggak boleh. Tapi sifat istiza ada, dan itu sesuai dengan kebijakan Allah Taala, konteks tertentu. Ya, bisa dipahami sini. Contoh lain di surat At-Tariq, ya? Hah? Tamak. Contohnya gimana? Itu bagi manusia. Nah, sebentar. Itu tamak. Tapi boleh gak Allah Ta'ala disifati tamak? Perlu dalil. Perlu teks. Perlu nas. Kita gak boleh mensifati Allah dengan lafal seperti itu. Mungkin bagi kita konteks manusiawi, tamak itu konteks tertentu buruk atau mayoritasnya buruk, tapi konteks ilmu terpuji. Baik. Kalau kita mau mensifati Allah dengan itu, jangan dulu, lihat dulu apakah ada teksnya. Nah, itu dia. Jadi asma dan sifat itu sangat dependen dan tergantung dengan teks, dalil. Gak bisa kita sebutkan itu sebagai nama atau sifat, terlebih nama Allah tanpa dalil. Ya. Itu tadi tamak benar, sahih. Tamak sebagiannya konteksnya bagus. Tapi kita butuh dalil, cari yang ada dalilnya. Contohnya di surat At-Tariq, akhir-akhirannya. Wa akidu kaidah. Ya kan? Apa arti kaidah? Atau ayat lain, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Pembuat makar. Makar kan menunjukkan adanya strategi apa, gimana caranya supaya hancur itu lawannya, kan? Baik. Kalau dari sisi kita kan bilang makar itu kan negatif, gitu kan? Licik gitu loh. Tetapi ketika dalam memerangi, makar itu penting. Ya enggak? Berarti memang mayoritasnya konotasinya itu negatif banget, kurang. Iya. Tapi kalau dalam konteks tertentu itu menunjukkan kebijakan dan kesempurnaan pemikiran itu kaum manusia, ya. Baik. Itu secara uruf manusiawi kita, ya seperti itu. Tapi apakah Allah Ta'ala mengabarkan dirinya pernah bermakar? Ada. Itu tadi. Wa makaru wa makarallah. Bahkan dikatakan wallahu khairul makirin. Sebaik-baik membuat makar. Kalau orang-orang Nasrani nanti bakal bilang kita, tuh lihat Tuhannya orang Islam mukhadi', pembuat makar mulai ini. Antum jelaskan dengan teori ini. Dan bahwasanya makarnya Allah, kait itu kan tipuan. Dan juga khidah juga seperti makar, tipuan. Itu semua itu adalah karakter atau sifat yang relatif. Kalau di konteks tertentu bisa dia mayoritasnya menjadi buruk.
Tapi kalau dikontekskan kepada Allah Ta'ala, itu pasti dengan kebijakan Allah. Dan kebijakan itu juga tergantung dari yaitu musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah Ta'ala akan menipu kaum mukminin? Enggak. Berarti kan konteksnya tertentu kan? Enggak untuk semua konteks, enggak. Baik. Tadi ada makar, ada kaid, ada khida', ya, yukhadi'un Allah wa rasul. Dan di surat An-Nisa wa huwa yukhadi'uhum. Wa huwa khadi'uhum. Yaitu wa huwa khadi'uhum di surat An-Nisa. Ya, orang-orang munafik mereka berusaha untuk menipu Allah kaum mukminin. Tapi apa kata Allah? Wa huwa khadi'uhum. Bangun antum tidur? Oh, baca itu. Kelihatan kayak tidur. Polos banget soalnya. Kata Allah wa huwa khadi'uhum, dan Allah itu khadi'uhum, yang akan memberikan tipuan kepada mereka. Itu dengan isim fa'il, khadi'uhum, khadi'. Kalau kita bilang, oh ini isim ini, jangan salah, nggak boleh. Itu lihat di surat An-Nisa, kalau antum perhatikan nanti surat An-Nisa ada kalimat wa huwa khadi'uhum, dan huwa Allah Ta'ala khadi', fa'il, isim fa'il dalam sorof fa'ilnya, yaitu penipunya mereka, menipunya mereka. Baik. Sekarang apakah kita langsung bilang, oh di antara nama Allah adalah khadi'? Wow, itu bahaya itu. Nah, kaidahnya untuk yang kategori kedua ini, antum nggak boleh menjadikan nama-nama yang relatif seperti ini menjadi nama Allah. Tapi adakah sifat Allah yang seperti ini? Ada, cuman itu pun tergantung dengan konteksnya. Ya, syarat berlaku. Ya, jadi nggak sembarangan. Ya, paham di sini? Istihza, makr, khida', kaid itu sifat-sifat yang tidak bisa dijadikan asma. Oke? Udah? Nah, yang kedua ini yang dimaksud oleh penulis Syekh Utsaimin la ihtimalan. Tiada posibilitas, tidak memungkinkan untuk dijadikan nama. Ya, ilah ihtimalannya itu maksudnya adalah tidak memungkinkan untuk dijadikan nama. Kenapa? Karena nama-nama ini bukan tidak mungkin. Ya memang tidak mungkin. Kenapa tidak mungkinnya? Jangan saja. Kenapa tidak mungkin nama-nama ini dijadikan nama? Karena tidak mungkin dijadikan nama. Nah, iya apa? Kenapa tidak mungkin? Ya karena tidak mungkin. Ya kenapa alasannya? Alasannya? Kalau itu hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Konteks tertentu. Dan itu sebagai muqabalah namanya. Sebagai balasan. Ya. Jadi bukan ibtida. Ibtida itu bukan Allah yang memulai. Makanya dalam konteks-konteks ayat itu istihza, makar, kaid, itu kalau kita perhatikan dia dimulai dari mereka, dari orang-orang kafir itu. Ya kan? Istihza'nya Allah karena mereka istihza, beristihza terhadap agama Allah. Allah Ta'ala menghida mereka karena mereka berusaha menghida kaum muslimin dan rasulnya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan makar pada mereka? Karena mereka wa makaru, mereka yang buat makar duluan nih. Makanya wa makarullah, maka Allah pula yang buat makar kemudian. Dan kemudian Allah tetapkan bahwasanya wallahu khairul makirin, yaitu makarnya Allah tidak ada yang mampu menandingi. Gitu kan? Iya. Oke. Contoh lain istidraj misalnya. Apa istidraj? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Istidraj. Apakah kita bilang di antara nama Allah adalah mustadrij? Enggak bisa. Enggak bisa. Ya. Istidraj itu ada karena orang yang mulai duluan, bukan Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala yang akan memberikan istidraj pada mereka. Tapi itu banyak sekali nanti ya, cabang-cabangnya. Itu yang kedua tadi. Jadi untuk menafsirkan la ihtimalan, itu yang kedua. Yaitu tiada posibilitas untuk menjadikan nama-nama ini, untuk menjadikan sifat-sifat ini menjadi nama-nama Allah. Karena apa?
sifat-sifat ini memiliki negativitas di konteks tertentu. Sedangkan tadi udah bilang sifat Allah mutadamminah li sifatin kamilah la naqsa fiha. Ayat tiada kekurangan biwajhi min wujuh. Sementara makr kemudian kaid istiza ada enggak naqs di situ? Ada. Di suatu wajah, di suatu sisi ada kekurangannya. Makanya nggak bisa dijadikan nama Allah. Karena nama Allah apa? Asma husna. Dan ketika disebut Hasan, ya Hasan baik. Mungkin ada keburukannya. Tapi ketika disebut husna yang terbaik, pasti nggak ada keburukannya karena sempurna. Gimana Pak Rahmat? Bisa pahami? Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Bisa pahami? Mas Ari? Pak? Alhamdulillah. Bilang alhamdulillah. Kalau insya Allah berarti ragu-ragu antum terhadap kemana. Jika Allah menghendaki, ya benar sih jika Allah menghendaki, tapi bilang alhamdulillah karena antum tahu, antum paham, alhamdulillah. Baik. Dan kemudian juga takdir zihni sini. Al-muhim tadi sebenarnya la ihtimalan wala takdiran, yaitu kita masukkan saja di sini. Taib. Waalaikumsalam. Tadi yang kedua tadi udah paham ya, bahwa saya lafal tersebut mengandung naqs di suatu kondisi, di suatu konteks, dan kamal di suatu konteks. Baik. Sekarang yang ketiga, ada lafal yang memang mengandung kesempurnaan, mengandung kesempurnaan. Ya. Tetapi kalau digali-gali, ya asalnya lafal ini tidak kelihatan adanya kekurangan. Karena asalnya menunjukkan kesempurnaan, kemampuan kesempurnaan gitu. Tetapi kalau ditakdirkan berarti kan di apa ya? Diterawang lagi, dipikirin lagi, ya. Maka kita akan melihat bisa jadi ini kurang gitu. Contoh, sifat berbicara. Sifat berbicara. Ya. Orang yang berbicara itu berarti kan dia punya kemampuan berbicara, bagus ini. Berarti bukan kekurangan. Yang kekurangan itu apa? Yang enggak bisa bicara atau gagap gitu kan. Baik, bisa berbicara. Ini menunjukkan adanya kamal, kesempurnaan. Tetapi kalau ditakdirkan, maksudnya nanti diteruskan pemikirannya, kita pikirkan teruskan, bisa jadi dia berbicara kotor, ya enggak? Ya, bisa jadi dia berbicara kotor. Takdir berarti nanti pemikiran selanjutnya gitu loh. Bisa jadi dia berbicara kotor. Berarti ini hampir mirip dengan nomor 2. Tapi bedanya apa? Kalau nomor 2 itu ketika kita lihat nama itu langsung kita pikir, ini jelek ini, ya. Kalau yang ketiga bedanya, ini aslinya, bagus ini, nama yang sempurna atau sifat yang sempurna. Tapi kalau dipikir-pikir bisa jadi dia itu berkata buruk gitu. Contoh lain misalnya menabung. Kalau kita ini, ya sifat kita manusia gitu kan, menabung. Wah bagus nih menabung nih. Tapi kita takdirkan, yaitu kita terawang lagi lebih kita pikirkan. Tapi bisa aja dia menabung untuk maksiat, kan? Itu menunjukkan menabung memang asalnya kamal, kesempurnaan, kebaikan, kepemilikan, sifat yang bagus. Tetapi bisa jadi, ini menabung untuk hal yang negatif. Nah, itu namanya takdir, menakdirkan, mengukur-ngukur, menimbang-nimbang. Oke, ini
ada keburukan juga nih. Beda sama ihtimal. Ihtimal sejak awal itu ada posibilitas buruknya. Kalau takdir awalnya nggak kelihatan posibilitas buruknya, tapi karena ditimbang-timbang, oh iya juga nih ada buruknya nih, jangan nih, gitu loh. Paham gak bedanya? Paham? Alhamdulillah. Paham gak bedanya? Paham Pak bedanya? Ihtimal dengan takdir. Jadi ihtimal itu yang kedua tadi, seperti makar, istihza, kaid, ya. Itu konotasinya udah ada pilihan, langsung pilihan ini bisa buruk, bisa baik. Itu kok ihtimal. Tapi kalau misalnya takdir, ya, itu untuk sifat-sifat yang pas dari awal kelihatannya wah ini bagus nih. Tapi kalau dipikir-pikir lama-lama, wah ini bisa juga buruk nih, gitu. Nah, baik. Sekarang diantaranya takallum. Allah Subhanahu Wa Taala punya sifat takallam enggak? Kalam. Iya, kallamallahu Musa. Itu menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala berbicara enggak? Baik. Apakah boleh kita namakan Allah dengan isim fa'ilnya takallama, yaitu mutakallim? Nah, itu maksudnya. Boleh enggak? Ada enggak nama Allah mutakallim? Kalau di sebagian teologi firqah sesat, ya ada mutakallim. Nama Allah. Enggak, tapi ini kita pakai Ahlus Sunnah. Mutakallim ada enggak? Nama Allah mutakallim? Enggak. Kemudian contoh lain. Yuridullahu bikumul usra wala yuridu bikumul usra. Astagfirullah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yurid. Apa arti yurid? Menginginkan. Ya, irada. Tayyib. Bisa enggak kita sebut Allah sebagai murid? Bisa enggak? Enggak bisa. Punya keinginan tuh asalnya, kalau punya keinginan positif gak? Positif gak? Bagus. Tapi kan kadang bisa aja keinginan baik, keinginan buruk. Nah, adanya ihtimal ini setelah adanya takdir kok yang ini. Yaitu ketika kita pikirkan lama-lama, oh iya juga nih ada kemungkinan buruk ini. Itu namanya takdir, mentakdirkan dengan pikiran kita, sehingga dari situlah tidak bisa. Selain itu juga tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah penamaan Allah langsung dengan murid atau mutakallim. Tapi sifat adanya, yaitu yatakallam wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian yuridullahu bikumul yusra, ya. Kemudian masyiah, ya, dan lain-lain. Contoh dari masyiah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Allah Taala berkehendak. Apakah kita bilang ya syai? Enggak ada kan? Wahai syai, nama Allah syai, enggak. Berarti nama Allah itu fix, harus ada nas dan ada kaidah untuk bisa menetapkannya. Dan itu pun yang menetapkan bukan kita sembarangan. Ya, kita lihat ijtihad ulama, bukan ijtihad, tapi memang udah ada nasnya dalam Al-Quran. Ya, jadi nggak boleh kita membuat-buat nama Allah dicocokkan dengan isim fa'il dari fi'il yang ada di dalam Al-Quran. Belum bisa, nggak mesti. Ya, contoh misalnya huwa a'lamu biman ittaqa, misalnya dia maha mengetahui terhadap siapa yang bertakwa. Berarti ini sifat apa namanya sifatnya? Sifatnya apa sifatnya? Mengetahui, ilm. Sifat ilm ini itu kesempurnaan enggak? Kesempurnaan. Kemudian Allah Ta'ala menetapkan enggak alim? Menetapkan. Nah, ini golongan yang keempat dari lafal, yaitu yang menunjukkan kesempurnaan secara mutlak, ya. Dan tiada naqs, tiada kekurangan selamanya. Baik secara ihtimal, yaitu dari awal kita bilang ilmu, mengetahui. Ada enggak positivitas langsung kelihatan buruk ya? Enggak ada. Kemudian wala takdiran, juga secara takdir. Ketika kita lihat ilmu, kita gali-gali, ini mungkin enggak ilmu ini mengandung keburukan, dikorek-korek. Mengetahui hal-hal yang buruk. Mengetahui hal yang buruk enggak? Enggak juga, ya kan? Nah, itu tadi. Itu yang keempat. Jadi paham enggak sini? Ada 4 tadi. Yang pertama, sifat yang secara mutlak itu buruk lah, seperti jahil, fakir. Ini jelas dinafikan oleh Allah.
Bahkan sebaliknya, zalim. Sebaliknya, Allah lah yang menyebut kita sebagai zalim, fakir, jahil, ya kan? Gitu. Itu nggak mungkin. Baik nama Allah, baik sifat Allah, apalagi nama Allah nggak mengandung yang ini, nggak. Oke? Kedua, ya tadi berkaitan dengan ihtimal, yaitu nama-nama yang sedari awal sudah tergambar di kita adanya naqs, namun ada juga kamal di nama itu atau di sifat itu. Seperti apa tadi? Makr, kaid, istihza, ya, istidraj, ya, baik, dan seterusnya. Itu bisa nggak dijadikan sebagai isim untuk Allah? Nggak bisa. Kenapa? Karena adanya ihtimal, posibilitas dari awal adanya naqs. Dan nama-nama Allah itu husna, yang terbaik. Nama-nama yang terbaik itu tidak mungkin mengandung ihtimal keburukan dari awal, baik, atau naqs. Ketiga, yaitu sifat-sifat yang dari awal memang bagus, positif, kamal. Tapi kalau ditakdirkan lagi, ternyata mengandung naqs. Mengandung naqs. Nah, ini mungkin nggak sifat Allah yang ini ada? Ada, seperti tadi masyiah, iradah. Yang kedua juga ada. Tadi makr, tapi itu sifat muqabalah. Yang kedua tadi, yaitu ya tergantung dari orang juga manusianya. Kalau yang ketiga, memang Allah Ta'ala bermasyiah, sifat dzatiyahnya, iradah, udah sifat Allah Ta'ala. Tapi apakah bisa dijadikan nama Allah? Tidak bisa. Kenapa? Karena bisa ditakdirkan secara bahasa uruf tradisi dia mengandung naqs juga, ya. Baik, kemudian yang keempat, nah ini baru nama-nama atau karakter-karakter yang tidak ada posibilitas kekurangan, baik secara ihtimal dari awal kita tergambar kekurangan, tidak, maupun secara takdir setelah kita pikirkan ada kekurangan, tidak. Coba misalnya Razzaq, nama Allah kan, sifat apa itu Razzaq? Memberi rizki. Apakah ada keburukan dalam memberi rizki? Selalu sempurna, baik selalu. Ya. Contoh lain Hakim, yaitu adil. Lawannya apa? Lawannya zalim. Berarti ini yang keempat, Hakim, hikmah, ya kan? Memberikan bijak gitu kan. Bijak itu selamanya bagus, nggak ada kecacatan. Lawan dari bijak apa? Zalim. Zalim masuk ke kategori berapa yang tadi? 1, 2, 3, apa 4? Pertama 1. Kenapa? Karena mutlak zalim itu aib seterusnya, naqs seterusnya. Oke? Baik. Jadi sekarang kita tahu tafsiran la ihtimalan wala takdiran. Karena kalau nanti anda enggak jabarkan 4 klasifikasi ini, anda kesulitan mengetahuinya. Makanya kayak kajian ini cuma bahas ini doang kayaknya, 1 paragraf ini. Enggak, tapi insyaallah ini ilmunya penting ini, karena kalau anda terjemahin la ihtimalan, tiada posibilitas, wala takdiran, dan tiada pengukuran, antum juga bingung apa maksudnya gitu kan. Tapi kan harus dengan adanya penjelasan seperti 4 klasifikasi ini. Ya, 4 klasifikasi ini memang tidak ada di kitab Qawaid Muthla, namun di kitab lain. Tetapi klasifikasi ini insyaallah alhamdulillah penting antum. Jadi udah ada basic, ya, ada fondasinya antum sekarang. Apa sih syarat-syarat, di antara syarat untuk menjadikan asma Allah itu menjadi asma Allah, yaitu tidak ada aib sama sekali, baik secara ihtimal maupun secara takdir. Ya, tidak ada naqs. Ya. Kalau nomor pertama itu bukan ihtimal, bukan takdir, namun secara zat udah mengandung naqs sudah. Mutlak, zalim. Ya kan? Itu yang pertama tadi. Yang kedua mengandung ihtimal naqs. Langsung kelihatan ihtimal naqs, namun mengandung ihtimal kamal juga. Enggak bisa menjadi nama Allah, tapi dia ada sifat Allah, namun sifat tersebut pun sifat karena muqabalah, yaitu membalas. Jadi bukan sifat ibtida dari awalnya. Allah Ta'ala dari awal tidak mengolok-olok, namun karena orang-orang munafik itulah yang mengolok-olok, ya kan? Maka Allah olok-olok mereka balas. Kemudian yang ketiga,
takdir, yaitu zahirnya asalnya kamal. Tapi setelah dipikir-pikir, bisa aja ini mengandung naqs. Ya, tapi tentu tidak bisa disifatkan pada Allah naqs itu. Apakah Allah bersifatkan dengan sifat yang ketiga ini? Ya, seperti masyiah, iradah dan lain-lain. Apakah bisa dijadikan isim? Enggak bisa. Dan yang keempat itulah yang tadi kita syaratkan, la naqsa fil asma, la ihtimalan wa la taqdiran, dan telah ditafsirkan tadi walhamdulillah. Jadi itu aja insyaallah sampai paragraf ini ya. Adapun misal-misalnya insyaallah pada pekan mendatang. Enggak apa-apa lambat kayaknya berapa tahun ya habis kalau misalnya satu paragraf doang. Tapi memang kenapa enggak masalah dengan lama ini? Karena Pak jangan antum kira pembahasan asma dan sifat itu simple. Ya, jangan dikira gitu. Panjang dan perlu ini yang kuat dan perlu ini juga yang ikhlas. Karena kalau misalnya antum dari awal menginginkan adanya ilhad sebagaimana kaum firaq-firaq yang menyimpang, susah. Ya, harus adanya ini kecenderungan antum ke dalil, ya. Orang kalau misalnya dari awal enggak qabul dan taslim terhadap dalil, itu belajar asma sifat mental ini pelajaran. Mental pelajaran ini, ya. Dan auzubillah, itu akan dihisab. Jadi ini bukan perkara biasa ini asma sifat ini. Perkara penting, bahkan vital bagi kita semua, kaum muslimin semuanya, ya. Jadi insyaallah ini bermanfaat banget. Enggak apa-apa sedikit demi sedikit. Yang terpenting insyaallah tadi bermanfaat kan? Enggak bermanfaat atau manfaat tadi? Kok enggak bermanfaat? Asal untuk pulang sekarang. Ya insyaallah bermanfaat insyaallah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.